dan GLCM. Untuk perkenalkan, saya Joris Monelantang dengan NIM akhir 046. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari tugas kami. Berdasarkan data FAO, pangan global mengalami ancaman penyakit daun yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus. Hal ini memicu kehilangan hasil panen hingga 20-40% setiap tahunnya. Melihat dampak tersebut, deteksi dini menjadi sangat krusial untuk mencegah penyebaran penyakit lebih luas. Sebagai solusi, penelitian ini memanfaatkan teknologi pengolahan citra digital dan penjelasan buatan untuk deteksi otomatis yang cepat, akurat, dan scalable. Metode yang kami gunakan dibagi menjadi dua tahap. Pertama, yaitu yang pertama, ekstraksi fitur tekstur dengan GLCM. Itu untuk menangkap pola spasial permukaan daun melalui fitur kontras, energi, homogeneity, dan correlation. Lalu, model klasifikasi menggunakan logistic regression. Kami memilih algoritma ini karena efisien, transparan, dan menghasilkan beberapa fitur yang dapat diinterpretasikan secara langsung, di mana tidak bersifat text box seperti deep learning. Untuk permasalahan masalah, untuk mencapai solusi tersebut, penelitian ini berfokus pada tahapan pre-processing citra, ekstraksi 4 fitur dasar GLCM pada multi sudut, hingga pelatihan model logistic regression. Dalam penelitian ini, kami asumsikan bahwa manifestasi penyakit seperti bercak nekrotik akan mengubah pola tekstur daun secara signifikan. Kami membatasi bahwa penelitian ini berfokus pada klasifikasi binar, sehat atau sakit, tanpa mendeteksi jenis penyakit spesifik. Kami juga membatasi ruang lingkup pada model tunggal logistic regression dan menggunakan penfilter dataset yang memiliki latar belakang serta pencahayaan yang terkontrol demi menjaga konsistensi ekstraksi fitur. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Dhani dengan akhiran NIM 064. Di sini saya akan menjelaskan bagian tinjauan empiris. Di sini saya mereview sebuah jurnal. Yang pertama, jurnal pertama yaitu yang berjudul Deep Convolution Neural Networks for Image Classification. Yang mana kasus permasalahannya yaitu mengotomatiskan klasifikasi citra untuk mengatasi lamanya ekstraksi fitur ya manual pada metode tradisional, terutama pada data yang ukurannya cukup besar. Lalu di sini datasetnya digunakan 3 dataset dengan kompleksitas yang berbeda. Yang pertama ada animal yang mana menggunakan anjing atau kucing. Lalu ada flower dengan 5 jenis bunga, dan yang terakhir ada pleura tissue atau jaringan paru-paru tikus. Lalu metode yang digunakan di sini yaitu adalah DCNN, yang mana dengan arsitektur AlexNet, 5 convolution layer dan 3 fully connected layer. Lalu aktivasi ReLU dan juga max pooling. Lalu di sini evaluasinya yaitu membandingkan akurasi klasifikasi dan nilai loss menggunakan data validasi. Yang mana di sini mendapatkan hasil atau capaian akurasi animal 99,01%, lalu flowernya 86,64%, pleura tissue di angka 75%, lalu tingkat kompleksitas gambar sangat mempengaruhi performa model. Lalu jurnal kedua yang saya review yaitu Comparing Vision Transformers dan CNN for Image Classification, Literature Review. Yang mana di sini kasus permasalahannya yaitu menentukan kapan arsitektur baru Vision Transformer lebih unggul dibandingkan CNN yang sudah lama mendominasi klasifikasi citra. Lalu datasetnya yaitu 17 penelitian dahulu berisi citra medis, lalu lintas, hewan, hingga ImageNet. Di sini metode yang digunakan yaitu literatur review membandingkan ekstraksi fitur lokal CNN dengan penangkapan informasi global berbasis multi-head attention atau VIT. Di sini metode yang digunakan yaitu akurasi
kebutuhan data, efisiensi komputasi, generalisasi, dan juga ketahanan model. Lalu hasil dan pencapaian yang didapatkan yaitu VIT unggul pada dataset sangat besar dan komputasi tinggi. Lalu CNN tetap unggul pada dataset kecil ke menengah karena ekstraksi fitur efisien dan butuh lebih sedikit data. Yang selanjutnya yaitu jurnal ketiga yang saya review yaitu CNN Best Image Classification of Malicious UAV, yang mana kasus dan permasalahannya yaitu mengidentifikasi jenis drone mencurigakan dari foto untuk mencegah penyalahgunaan seperti pelanggaran privasi, gangguan area terbatas. Lalu di sini dataset yang digunakan yaitu dataset buatan sendiri berisi 3 jenis drone. Yang pertama ada G-Mavic 2 Enterprise, lalu ada Mavic Air, dan yang ketiga ada Phantom 4. Lalu yang difoto dalam berbagai kondisi nyata. Dan metode yang digunakan di sini ada CNN dan transfer learning. Membandingkan model AlexNet, VGG16, MobileNet, V2 dan juga ResNet 18. Di sini evaluasinya yaitu menggunakan metrik akurasi dan teknik cross validation, yang mana hasil atau pencapaian yang didapatkan yaitu ResNet 18 memberikan performa terbaik dengan akurasi 81% dan mampu membedakan bentuk UAV yang sangat mirip sekalipun. Lalu jurnal keempat yang saya review yaitu Recurrent 2D CNN dan juga Recurrent 3D CNN for Hyperspectral Image Classification, yang mana di sini kasus permasalahannya yaitu tingginya dimensi data spektral HSI berbenturan dengan keterbatasan sampel berlabel, yang mana menyulitkan model mempelajari pola. Di sini dataset yang digunakannya yaitu 3 dataset benchmark HSI populer seperti Indian Pines, Pavia University dan juga Salinas. Di sini metodenya yaitu mengembangkan model R2D CNN dan juga R3D CNN, yang mana R3D CNN memproses info spasial dan spektral secara bersamaan dengan mekanisme recurrent untuk fokus pixel. Evaluasinya di sini yaitu overall akurasi, kecepatan konvergensi, dan perbandingan dengan metode deep learning pendahulu. Dan di sini hasil dan pencapaian yang didapatkan yaitu R3D CNN menghasilkan akurasi tertinggi dan konvergensi tercepat pada semua dataset. Kombinasi spasial spektral terbukti sangat krusial. Lalu yang kelima, jurnal yang saya review yaitu berjudul A Study of CNN and Transfer Learning in Medical Imaging, yang mana kasus atau permasalahannya yaitu tingginya volume data medis membebani radiolog, rentan menyebabkan keterlambatan dan kesalahan diagnos. Lalu di sini dataset yang digunakan yaitu review study medis menggunakan CT scan, MRI, fMRI, PET scan, X-ray, dan ultrasound untuk berbagai penyakit, tumor, kanker, dan juga pneumonia. Lalu di sini metode yang digunakan itu review penerapan CNN dan transfer learning AlexNet, VGGNet, GoogleNet, ResNet untuk mengatasi keterbatasan data latih medis. Lalu evaluasinya yaitu akurasi diagnosis, kebutuhan komputasi, dan kemampuan menangani dataset kecil yang tidak seimbang. Lalu hasil dan pencapaian yang didapatkan yaitu CNN dan transfer learning terbukti menaikkan akurasi diagnosis signifikan sangat efektif sebagai alat bantu dokter, bukan pengganti tenaga medis. Lalu jurnal terakhir yang saya review yaitu Deep Learning Model of Image Classification Using Machine Learning. Dan permasalahannya yaitu metode machine learning konvensional dengan ekstraksi fitur manual kewalahan menangani citra berskala besar yang kompleks. Lalu dataset yang digunakan yaitu dataset citra berskala besar yang dibagi menjadi data pelatihan atau data train dan juga data pengujian yaitu data tes. Lalu metodenya yaitu CNN yang dioptimasi perbaikan struktur layer.
Lalu pengurangan noise dan penyesuaian bobot atau parameter, dan terakhir penyempurnaan pelatihan. Evaluasinya yaitu perbandingan akurasi sebelum dan juga sesudah optimasi serta hubungan jumlah iterasi dengan performa. Hasil dan pencapaian yang didapatkan yaitu CNN teroptimasi mencapai akurasi lebih tinggi, membuktikan bahwa kualitas arsitektur dan juga proses pelatihan sangat menentukan keberhasilan model. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elijah Maverick Pangau dengan NIM akhir 111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario, eksperimen, dan evaluasi. Pada bagian pertama yaitu penyesuaian dataset dan splitting data. Di sini ada fokus kelas spesifik, di mana dataset difilter dari 13 kelas campuran menjadi hanya 10 kelas spesifik komoditas tomat. Ada 9 jenis penyakit dan 1 kondisi sehat untuk mengurangi bias. Kemudian ada distribusi yang merata, memastikan penyebaran data yang seimbang di dalam fokus kelas yang baru agar model mengenali pola penyakit dengan spesifik. Kemudian yang terakhir ada data splitting, di mana dataset dibagi secara terdistribusi dengan proporsi baku, yaitu 80% data training untuk melatih bobot model dan 20% data testing untuk evaluasi akurasi prediksi. Selanjutnya ada alur logika pre-processing citra, di mana ada 3 bagian. Yang pertama, resize dan crop. Di sini kita menyamakan ukuran atau resize dimensi piksel seluruh citra daun tomat agar beban komputasi model konsisten saat mengekstrak tekstur. Kemudian yang kedua ada grayscale. Kita mengonversi citra warna RGB menjadi representasi keabuan yang menjadi syarat wajib metode matrix GLCM. Kemudian yang ketiga ada Gaussian blur. Kita mengaplikasikan filter reduksi noise untuk memuluskan tekstur yang tidak penting dan memfokuskan ekstraksi pada area patologi daun. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya di mana yaitu ekspansi fitur tekstur GLCM. Jadi di sini ada 2 yaitu sistem terdahulu dan sistem yang baru. Di mana sistem terdahulu ada 4 fitur. Jadi pada versi awal model hanya mengandalkan fitur dasar spasial dari pixel yang terbukti kewalahan dalam memetakan kompleksitas penyakit. 4 fitur tersebut adalah kontras, dissimilarity, homogeneity, dan energy. Kemudian kita masuk ke sistem yang terbaru di mana ada 7 fitur. Fitur tersebut diperluas dengan perhitungan statistik turunan untuk memasok informasi numerik yang jauh lebih kaya kepada model klasifikasi linear. Fitur-fitur tersebut ada kontras dan dissimilarity, homogeneity, energi, correlation, ACM atau angular second moment, dan entropy. Selanjutnya ada mekanisme klasifikasi logistik regression, di mana ada yang pertama forward pass. Jadi model menerima array input numerik berisi 7 nilai fitur hasil ekstraksi GLCM. Kemudian yang kedua ada kombinasi linear. Setiap fitur X dikalikan dengan bobot W dan ditambahkan dengan bias B. Di sini ada rumusnya Z sama dengan W1X1 tambah W2X2 hingga W7X7 plus B. Kemudian ada fungsi aktivasi atau multiclass, di mana nilai Z kontinu ditransformasikan menggunakan aktivasi one versus rest atau softmax untuk menghasilkan probabilitas 0 hingga 1 untuk masing-masing 10 kelas tomat. Kemudian yang terakhir ada keputusan akhir, di mana kelas penyakit dengan nilai probabilitas tertinggi diputuskan sebagai hasil dari klasifikasi. Selanjutnya ada parameter evaluasi keberhasilan model. Jadi di sini ada 5 parameter, yaitu akurasi, presisi, recall atau sensitivity, F1 score, dan conversion matrix. Di mana fungsi logika tersebut ialah yang pertama akurasi, menghitung persentase keseluruhan prediksi yang benar dibanding total seluruh data testing daun tomat yang diuji. Yang kedua presisi, mengukur rasio prediksi benar pada kelas penyakit X dibandingkan total prediksi model yang menebak kelas penyakit X atau meminimalkan false positif. Kemudian ada recall atau sensitivity,
Mengukur kemampuan model mendeteksi sampel asli. Seberapa banyak daun yang memang sakit, X, berhasil terdeteksi demi mencegah penyakit terlewat atau false negatif. Selanjutnya ada F1 score, yaitu rata-rata harmonic precision dan recall, berfungsi sebagai parameter keseimbangan objektif. Parameter ini sangat krusial untuk dataset yang imbalance atau tidak seimbang. Kemudian terakhir ada confusion matrix, di mana matriks silang yang memetakan tebakan model terhadap kondisi aktual untuk mendiagnosis kelas daun mana yang sering tertukar atau mirip. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan di sini saya Iwan Karna Putra dengan NIM akhir 091 akan menjelaskan mengenai implementasi pipeline. Pertama, ini untuk kode yang belum kami revisi pada tahap preprocessing data, kami menggunakan citra daun melalui preprocessing yang terdiri atas cropping, konversi grayscale, dan Gaussian blur. Jadi ini bertujuan untuk mengurangi noise serta memfokuskan area daun yang akan dianalisis, kurang lebih potongannya kodenya seperti ini. Next. Pada tahap ekstraksi fitur GLCM, ada beberapa metode GLCM dan beberapa sudut yang digunakan yaitu 0, 45, 90, dan 135 derajat. Dalam hal ini, fitur yang kami gunakan meliputi kontras, energi, homogeneity, dan correlation. Next. Kemudian pada tahap klasifikasi logistic regression, fitur hasil ekstraksi digunakan sebagai masukan model logistic regression. Sebelum pelatihan dilakukan, normalisasi data dilakukan melalui standar scalar. Next. Pada tahap evaluasi model dilakukan dengan menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1 score serta confusion matrix untuk memprediksi performa dari model tersebut. Next. Nah, setelah kami menambahkan fitur dan merevisi fitur tersebut, di preprocessing citra ini kami tetap menggunakan metode yang mirip, hanya saja kami menggunakan results grayscale Gaussian blur. Next. Pada bagian ini, GLCM dibentuk menggunakan 16 tingkat intensitas sehingga ukuran matriks menjadi lebih ringkas dan efisien. Namun di sini ada beberapa penambahan fitur antara lain dissimilarity, ASM, dan entropy, di mana penghitungan fitur entropi dilakukan menggunakan persamaan P sama dengan GLCM per NP sum GLCM, di mana entropi sama dengan min NP dikali sum P dikali NP log 2P. Next. Kemudian pada pelatihan logistic regression, kami menggunakan algoritma logistic regression dan normalisasi fitur menggunakan standar scalar tadi. Di tahap penyimpanan model, kami mengimplementasikan revisi di mana model telah dilatih disimpan menggunakan job list sehingga dapat digunakan kembali tanpa proses pelatihan ulang. Dan kami juga menambahkan fasilitas prediksi tadi kita daun menggunakan model yang telah disimpan sebelumnya. Outputnya akan berupa kelas penyakit daun beserta tingkat kepercayaan prediksi tersebut. Kemudian evaluasi model tetap sama menggunakan accuracy, precision, recall, F1 score, dan Gaussian matrix untuk mengukur performa model setelah penambahan fitur GLCM dan reduksi dataset. Itu ada beberapa potongan kode. Next. Jadi pada kode lawas tadi bisa kita lihat bahwa ada algoritma klasifikasi yang kewalahan memetakan ruang dimensi data. Jadi 13 kelas campuran itu ada campuran tomat, kentang, dan lada yang hanya menggunakan 4 fitur ekstraksi yang menyebabkan tingkat akurasinya sangat rendah, hanya 27,62%. Bahkan tomato septorium mendapatkan nilai F1 score mutlak 0, yang menunjukkan kegagalan total sistem dalam mendeteksi pola kelas tersebut. Next. Pada kode baru, setelah kita mengecutkan dataset, kita fokus pada daun tomat dan menambahkan 7 fitur spasial GLCM tadi, yakni dissimilarity, ASM, dan entropy. Angka tersebut menunjukkan angka yang sangat akurasi yang cukup naik, di mana menembus 45% lebih, di mana prediksi sampel acak pada bagian bawah terminal menunjukkan indikator tanda centang yang jauh lebih banyak, sehingga memprediksi bahwa matriks ini lebih cocok. Jadi pada kode lama, kelas matriksnya itu menghasilkan grafik batang yang memuat 13 kelas campuran dan sembunyinya rentang probabilitas.
Di sini bisa dibaca bahwa ada beberapa kelas yang bernilai 0 mutlak. Next. Dengan kelas performa tertinggi di sini adalah Tomato, Yellow Leaf, Virus sebagai kelas yang paling banyak dikenali dengan benar. Lalu Tomato Spot dan nah, di sini ada beberapa kendala di mana 13 kelas tanpa fitur itu sangat tidak cocok dan menimbulkan fenomena blind spot. Dan dominasi fitur correlation itu paling didominasi. Kemudian ada dengan mengerucutkan kelas dataset dan menambahkan fitur menjadi 7 variabel pada GLCM, itu berdampak signifikan pada entropi dan efektivitas dari algoritma tersebut. Next. Baiklah, yang pertama bisa dilihat pada layar ini. Kami menggunakan Google Colab dan Gradio untuk melakukan pemrograman pada program tersebut. Nah, kami membuat sebuah aplikasi antarmuka berbasis GUI menggunakan library Gradio untuk menjalankan melalui lingkungan Google Colab. Program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengujian klasifikasi penyakit daun tomat dengan mudah tanpa perlu berinteraksi langsung dengan program. Nah, pada aplikasi ini, pengguna cukup mengunggah citra daun tomat yang ingin diprediksi ke dalam sistem. Lalu setelah diunggah, sistem di latar belakang akan secara otomatis menerapkan tahap pre-processing dan GLCM dan logistic regression. Contohnya seperti pada gambar berikut, di sini mengimpor sebuah data cerita melalui drive. Di sini akan proses. Lalu di sini ada beberapa kode dari program. Lalu di bawah ini adalah program dari Gradio. Nah, di Gradio ini digunakan untuk memproses output berupa UI dari program dari dia. Kode tersebut. Baik, untuk outputnya itu berupa seperti ini. Tahapan pertama itu pengguna akan mengupload sebuah data citra atau folder, di mana di sini contohnya mengupload folder dari drive yang bernama Plain Village, itulah Tomato Murni, dengan nama folder outputnya misalkan skenario 1. Lalu pada hasil pelatihan tersebut, ini ada satu terminal di mana dia memproses sebuah gambar seperti mengekstrak dari drive. Lalu dia akan memberikan output mengakurasi model, yaitu 46,91. Lalu dia akan hasilnya, outputnya disimpan di folder temp Gradio yang bernama output skenario 1. Lalu di bawah ini ada akurasi model, tingkat akurasi model tinggi 46,91%. Lalu di bawah sini ada visualisasi matriks GLCM pada hasil dari program yang telah dijalankan. Lalu sekian dari saya, terima kasih. Tiga, dua, satu. Kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa optimasi pra-promorsesan lewat central crop dan Gaussian blur pada tanaman tomat berhasil meningkatkan akurasi model secara signifikan sebesar 15%, yang awalnya dari 27% menjadi 45%. Dari segi ekstraksi fitur, penambahan fitur hingga 7 jenis GLCM memperkaya analisis kami, di mana fitur entropi terbukti efektif mengenali kacakan bercak penyakit. Melalui bobot logistic regression, kami juga mengetahui bahwa model lebih sensitif terhadap fitur correlation dan homogeneity atau arah spasial daun bukan kontrasnya. Namun, batasan utama dari metode ini adalah hilangnya informasi warna akibat konversi grayscale.
Hal ini membuat model kesulitan membedakan penyakit dengan tekstur serupa yang berujung pada bias ke kelas tomato yellow leaf coronavirus. Temuan ini menjadi evaluasi penting bahwa untuk penelitian ke depan, integrasi fitur warna akan sangat krusial untuk menembus batas akurasi tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Ya, dah. Jadi punya